Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat bisa bersekolah di SMP Negeri 26 sekolah kita tercinta. Jadi alhamdulillah kita di hari ini hari Senin ya. Tanggal berapa sekarang? 20. Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Oktober kita bisa bersekolah kembali, bisa bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Bisa bercanda, sekolah lagi, belajar lagi. Siapa hari ini yang masuk? Intan. Bu Intan nggak ada kabarnya ini. Intan tuh udah apa ya? Apa tadi ya? Udah putra sakit ya? Ya kita doakan semoga anak-anak yang sakit biar dipati ya. Anak-anak yang sakit kita semoga diberi kesembuhan ya, bisa sekolah kembali. Dan sebelum kita pembelajaran kita doa dulu, ayo coba. Siap. Oh ya boleh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan anak sini. Nah, ini pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum masuk materi ya. Coba lihat nih. Pertanyaan pemantik. Kayak kamu sebagai siswa belajar untuk bertanya ini. Pertanyaan, mengapa tangan terasa panas saat didekatkan api misalnya? Kenapa itu? Kenapa tangan kita kalau dekatkan dengan api kok jadi panas? Ada panasnya. Apa-apaan? Ada suhu. Ya panas kalor. Jadi karena ada panasnya dari api Pak. Jadi tadi itu kata Rehan, kata Yara. Tepuk tangan dong untuk Rehan sama Yara. Nah, rasa tangannya panas kalau ada api. Ada kalornya Pak, gitu kan? Karena dengan emang api panas Pak, gitu. Terus atau nih, apa yang terjadi pada air ketika dipanaskan hingga mendidih? Air kalau dipanaskan lama-lama menjadi uap, mendidih terus-menerus, uap. Lama-lama airnya ketika dipanaskan mendidih. Setelah mendidih terus, uap, berubah bentuk kan? Jadi tadinya cair menjadi uap, nggak hilang, cuma berubah wujud gitu ya. Nah, seperti materi kemarin kita sebutkan sebelumnya kan, bahwa suhu itu adalah naik dan turunnya suatu zat. Nah, sama wujud benda, wujud zat kan ada 3 kemarin. Apa? Mengulangi kemarin? Padat, cair, gas. Tuh Dede. Nah, kita pembelajaran hari ini adalah tujuannya ini. Tujuan pembelajarannya. Coba Hana baca Hana. Ya rasa. Agar siswa dapat memahami konsep suhu dan analisis perkembangan alam melalui konduksi, konveksi, dan radiasi serta menerapkan konsep alam dan perpindahannya dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Apa itu kalornya, konduksi, konveksi, dan radiasi? Sebelumnya dulu di pernah SD pernah ya? Yang mama kalau menjemput pakaian, itu kan kehidupan sehari-hari kan? Menjemput pakaian. Ini kalau masuk lab kayaknya enak lebih mudah. Tapi kalau keluar panas, mending belajarnya di lab aja sih adem. Ini kan kita belajar kalor juga kan? Gitu. Kenapa SMP kita 2 tidak ada pakai AC semua? Iya kan? Pakai AC semuanya enak sih daripada kan kita sekolah free. Kalau mau banyak iuran lagi. Patungan listriknya nggak kuat. Kalau sekolah kita negeri itu listriknya berapa sih berapa watt ya? Nggak kuat listriknya, nggak sanggup, ya. Kita ini jadi ada konveksi, produksi, konveksi dan radiasi. Sebenarnya kita sehari-hari juga gitu sih. Mamamu, bapakmu bikin teh atau kopi sama juga. Iya kan? Menerapkan kalor juga. Cuma kita nggak tahu itu teorinya. Nah itu pembelajarannya kita nggak tahu. Belajar pakai ini enak juga ya. Kan? Enaknya apalagi kalau nih pakai TV segede gini buat nonton bola atau karaokean ya. Bilang nih. Coba nih pengertian yang sekarang definisinya kalor. Coba ya, baca ya tuh. Kalor adalah benda energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Kalau
sini suhunya diminimalkan, direndahkan. Suhu di luar panas. Kalau kita pintu buka, otomatis suhu dari luar panas masuk ke dalam AC. Dalam ruangan ini, ingat ya, perbedaan suhu. Di luar panas lebih tinggi, di AC ini di dalam lebih rendah. Kalau pintunya kita buka, suhu di luar masuk ke dalam suhu. Sehingga ruangan ini jadi nggak dingin lagi guys. Nyaman lah di AC. Oh ya, rumahnya Pak AC terus. Kalau udah staff semua juga mamanya kan. Ruangannya itu. Kamarnya pakai AC ya? Ya, ada. Lama-lama ntar dede ruangannya juga pakai AC juga ya. Nah ya, kalau rezekinya banyak ya. Kamarnya pakai AC, ntar bisa kamar mandi pakai AC. Coba nih perpindahan kalau yang kita sebut tadi, konveksi, konduksi, radiasi ya. Tadi sehari kan. Tuh, coba dibacakan. Tuh, konduksi kan. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel sebelumnya. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara Tanpa membutuhkan zat perantara. atau medium. Nah, contoh gini, konduksi. Kalau kamu manasin apa itu? Panasin air apa itu? Besi itu ya dipegang ujungnya panas juga kan? Nah, konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai perpindahan panasnya. Gitu kan? Kalau konveksi itu contohnya banyak. Orang nih AC, angin darat, angin laut itu kan. Terus orang menjemur pakaian, sama itu konveksi itu dari contohnya. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikelnya. Partikelnya berpindah. Angin darat, angin laut, ya kan? Terasa dingin, terasa panas, misalnya gitu. Di ruangan AC itu kan udaranya gerak. Itu kan tadi kan di luar panas, di dalamnya dingin. Udara dari luar masuk ke dalam. Konveksi contohnya. Radiasi AD, ya. Ketika kita tangannya di dekat HP, gitu kan? Terasa panas, langsung ya. Radiasi, kamu pakai sunscreen itu, iya kan? Oh, panas sama matahari pak, wah, aku terradiasi. Nah itu paparan ya itu ya. Sebenarnya banyak itu kan. Itu contoh dari konveksi radiasi itu ya. Tuh. Nah sekarang coba sebelum kita dari pengertian tadi konveksi, radiasi, terus apa? Perpindahan kalor, konveksi, konduksi, radiasi. Coba contohnya radiasi, deh, bentar deh, sini deh. Kesimpulannya nih, penutup refleksinya. Deh, radiasi dari apa? Contohnya. Apa? Ada yang bisa jawab Pak? Contoh radiasi apa? Perpindahan panas secara langsung. Perpindahan panas secara langsung. Nah, sih ya. Coba sebelum kita tutup nih, ini contoh sederhana. Nah, ini kuis sudah ini. Contoh nih, perpindahan panas yang bisa langsung maju aja ya. Nih, coba langsung tempelin contoh gini. Tapi jawabannya mana itu? Tuh ya. Nah, sekalian belajar di pintar atau ini. Coba ya. Nah, tempelin satu-satu. Ayo. Nah, coba yang lain. Anak-anak. Aduh, enggak apa-apa. Ayo. Lanjut. Ayo, ntar waktunya berkurang loh, yuk. Enggak apa-apa. Coba. Ayo coba dibaca. Digeser-geser juga boleh. Ayo. Ya. Anak. Ayo. Perpindahan kalor dari satu bahan
tinggal gimana? Ayo dah. Ntar lama-lama kan bisa belajar ginian. Ya. Tarik pegang mood. Nah, satu lagi sekalian. Submit and show. Coba, cepat berapa? Benar. Oke. Gampang kan? Tuh, gampang tuh. Ntar yang verbal sudah bisa lagi. Online Pak. Hah? Nih, apa lagi ya? Nah, ini mau udah tadi ya? Belum. Ah, nih. Coba. Belum dan besi. Yuk. Ini ada waktunya berjalan loh. Ayo. Pakaian. Ayo, siapa? Dalam lama pintar kamu materi ini nih. Udah nggak apa-apa. Ayo. Nah, ayo, coba lagi. Salah nggak apa-apa. Ayo, Nazwa. Apa? Ayo. Kurang 3 lagi. Dek. Lagi. Ayo An. Sekalian. Slik, submit. Itu kembali. Aluminium dan besi di atas. Aluminium di atas geser. Nah, Nah, coba. Submit. ya. Benar sehat. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.